Oke, jawabannya apa? Mungkin ini nanti juga cukup banyak yang terjebak juga ya. Tapi coba kita lihat. Oke, ada B, C, ada yang mau coba opsi lain. B atau C? Ada yang mau coba opsi A. Ini yang mau coba opsi A, Mas Ansori, Muhammad Ansori Abu Salam, sama Mas Alif. Ini pasti karena jargon ini ya, Jaya di darat, laut, dan udara, gitu. Sering ya. Jebakannya di situ, teman-teman. Oke, konsep ketahanan nasional ini tak kasih kata kunci nih. Dia sama dengan ciri lisan kamerata. Berarti kira-kira yang mana? Yang paling tepat dari ketiganya ini? Avatar ya, darat laut. Oke, Avatar empat toh, Avatar toh. Oh tiga ya. Sama kayak ciri Susan Kamrata. Ciri Susan Kamrata itu tiga apa aja? Kerakyatan, kesemestaan, ya, kewilayahan. Nah, kira-kira sing paling sesuai dengan itu cuma beda diksi aja, cuma beda pilihan pilihan kata aja yang mana? Yang ya tentunya yang B ya. Jadi geografi untuk kewilayahan, kekayaan alam untuk ciri kesemestaan ya, budaya, kedudukan untuk ciri kerakyatan. Oke ya. Oke, ini ya. Jadi yang B. Oke. Nah, mumpung kita ngomongin Trigatra ya, kalian perlu juga akhirnya untuk mengenal, nah kayak gini kalian ketika kalian tahu Trigatra loh, kalian perlu mengenal juga eh, Pancagatra. Ya, sorry, ini Trigatra ya, bukan Gata ya. Jadi kalian perlu mengenal juga Pancagatra. Itu nanti, sorry, dia kemudian Pancagatra itu ada lima, Trigatra ada tiga, dia kan membentuk Astagatra ya. Nah, Trigatra ini pertama kan geografi ya. Geografi itu lokasi, posisi geografi. Itu nanti pemecahannya dia di gugusan-gugusan ya, sama dangkalan. Ini perlu untuk direferensikan juga barangkali keluar. Itu cuma eh, gugusan itu kalau tidak salah cuma empat ya. Eh, Sunda Besar, Sunda Kecil, kemudian Kepulauan Maluku sama Papua. Jadi Kepulauan Sunda Besar, Sunda Kecil, Kepulauan Maluku sama Papua, kemudian Dangkalan itu ada tiga yang saya ingat banget cuma Dangkalan Sunda tentang geografinya itu. Kemudian dari Trigatra ini yang ada hafalannya cuma geografi itu aja sih. Maksudnya kalian perlu untuk mengenali gugusan dan dangkalan itu. Kemudian kalian perlu juga mempelajari tentang Pancagatra, itu yang itu loh, lima gatra aspek kemasyarakatan. Jadi dia ada ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosbud, hamkam, itu pertahanan dan keamanan. Jadi di sosbud hamkam itu loh, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Ya. Jadi ketika kalian mendapatkan
pengetahuan tentang Trigadra, pelajari juga tentang Pancagadra. Karena itu satu kesatuan nanti jadi Astagadra, konsep ketahanannya ya. Oke. Nah, kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, ini yang kalian perlu mengamati detailnya ya. Ini adalah soal-soal implementasi bela negara yang kalian tidak boleh terjebak ya. Jadi konsepnya ciri desain Kamrata cuma tiga tadi, gitu. Kalau dari sini kalian otomatis sudah bisa mengeliminasi ini loh, cuma tiga. Nah, kira-kira dari detail soalnya ini masuk yang mana? Melaporkan seseorang yang patut dicurigai, gitu. Eh, mana? Nah, oke. Cukup banyak yang terjebak. Ini jawabannya adalah yang A ya, kerakyatan. Oke, jadi kalian fokus detailnya itu di kata melaporkan ya. Jadi melaporkan itu sebagai suatu upaya rakyat atau masyarakat untuk menjaga keamanan ya. Jadi cirinya ke kerakyatan karena dia ada partisipasi masyarakat oleh masyarakat. Jadi ciri kerakyatan ya. Kalau kewilayahan itu misalnya penjagaan perbatasan sampai di Natuna gitu itu dia kewilayahan. Tapi ini detail detail katanya dia melaporkan seseorang yang patut dicurigai. Nah, ini adalah suatu upaya bentuk aktif keterlibatan masyarakat dalam upaya bela negara. Ini kerakyatan. Nah, kemudian ini ada juga di Undang-Undang Pertahanan tadi ya, keikut kesertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui empat ini. Pendidikan kewarganegaraan, itu berarti untuk anak-anak sekolah, kemudian latihan dasar kemiliteran secara wajib, detailnya nanti bisa dibaca di undang-undang, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi. Nah ini sudah bela negara. Jadi yang guru mengajar ya bela negara, perawat yang merawat orang sakit ya bela negara. Nah, perawat merawat orang sakit ini kaitannya dengan tadi ya dimensi keselamatan umum. Tadi tadi di awal saya lupa menjelaskan ini ya, yang oh ini. Jadi kita fokusnya di dimensi yang agama tadi. Nah ini ya kalau mungkin teman-teman dari dimensi militer ini mungkin yang cukup janggal keselamatan umum ya karena tadi yang banyak yang kejebak di sini. Jadi keselamatan umum itu dimensi keselamatan umum itu ancaman militer yang mengancam keselamatan warga negara yang bisa mengancam keberadaan suatu negara. Contohnya bencana alam
kayak tsunami, kemudian kayak kemarin itu keselamatan umum, COVID itu keselamatan umum. Nah, itu nek misalnya habis gitu kan negaranya habis otomatis. Kayak gitu maksudnya ketika rakyatnya itu terancam keselamatannya secara massal, keberadaan suatu negara itu kan bisa hilang juga. Jadi dimensi keselamatan umum itu contohnya kayak bencana alam, kemudian eh ya penyakit menular kayak pandemi kemarin COVID, kemudian ya bencana gunung meletus yang bisa mengancam suatu wilayah gitu ya. Ya, kita kembali lagi sampai